Pengembangan berkelanjutan diperlukan dengan mengintegrasikan filosofi Trihita dan teori daya dukung untuk menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sebentar, saya nge-lag. Adapun rumusan masalah yaitu bagaimana penerapan Trihita Karana dalam pengembangan daya tarik wisata Subak Jatiluwih. Yang kedua yaitu bagaimana integrasi teori daya dukung dalam pengembangan daya tarik wisata Subak Jatiluwih. Baik, next presentation akan dilanjutkan oleh teman saya, Ita. Baik, terima kasih atas kesempatannya Kamila. Izin yang melanjutkan bagian teori dan konsep. Teori pembangunan berkelanjutan dari Brownland Report pada tahun 1987 menekankan kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini yang tanpa mengorbankan generasi mendatang. Dalam hal ini, pariwisata diterapkan melalui perencanaan tata ruang, pengelolaan sumber daya, dan partisipasi masyarakat. Dan mengidentifikasi setiap tahap dalam rantai pasok pariwisata, contohnya seperti akomodasi, atraksi, transportasi, untuk memastikan keberlanjutannya. Teori selanjutnya ada teori daya dukung atau carrying capacity, yang mana mengukur batas maksimal jumlah wisatawan tanpa merusak lingkungan atau budaya, yang dikembangkan dengan 4 aspek, yaitu fisik, ekologis, sosial, dan psikologis. Teori yang ketiga ada teori CBT atau Community Based Tourism dari Peter A. Murphy 1987, yang mana pariwisata harus dikembangkan dengan mempertimbangkan kebutuhan, nilai, dan keterlibatan masyarakat lokal. Masyarakat bukan hanya sebagai objek, tapi sebagai subjek pengembangan pariwisata. Next, Kak Nala. Untuk konsep dasar pariwisata berkelanjutan, dari United Nations World Tourism Organization sebagai pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan dan komunitas lokal saat ini sambil melindungi peluang untuk masa depan. Yang mana ini didasarkan dengan 3 pilar utama atau triple bottom line, yaitu ekonomi, sosial budaya, lingkungan. Dan ada konsep Trihita Karana, yang mana kita tahu filosofi Bali yang artinya 3 penyebab kebahagiaan atau harmoni dalam 3 hubungan, yaitu pariangan, pawangan, pelemahan. Dan konsep ini sangat relevan untuk mengembangkan pariwisata berkelanjutan karena mencakup 3 pilar yang utama, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan, dan menawarkan pendekatan holistik yang selaras dengan prinsip global seperti SDGs dan triple bottom line. Next, Kak. Baik, untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Mohon izin rekan-rekan, apa terdengar suara saya? Oke, jelas Kak Wira. Kak. Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya akan melanjutkan pembahasan metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur, analisis dokumen kebijakan, Perda Bali nomor 5 tahun 2019, rencana induk pariwisata Bali. Yang kedua ada observasi lapangan, pengamatan langsung terhadap aktivitas pariwisata di Jatiluwih. Yang ketiga ada wawancara. Narasumber yang
kita dapatkan adalah tokoh adat, pelaku pariwisata, dan pemerintah daerah. Penerapan Trihita Karana dalam pengembangan Subak Jatiluwih. Filosofi ini diterapkan secara nyata dalam pengelolaan Subak Jatiluwih, sistem irigasi tradisional yang telah diakui sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Yang pertama ada Pariangan, regulitas dalam sistem Subak Pertani di Jatiluwih rutin melakukan ritual di Pura Subak seperti Pura Ulen Danu untuk memohon kelancaran air dan hasil panen. Yang kedua ada Pawongan, kolaborasi sosial dalam Subak. Keputusan dalam Subak diambil secara musyawarah oleh Krama Subak atau anggota kelompok petani. Pelemahan pelestarian lingkungan, praktik pertanian berkelanjutan diterapkan dengan menjaga keseimbangan ekosistem sawah. Integrasi teori daya dukung carrying capacity. Integritas teori daya dukung dalam pengembangan Subak Jatiluwih. Teori daya dukung ini yang digunakan untuk menentukan batas maksimum pemanfaatan suatu wilayah tanpa merusak fungsi sosial, budaya, dan ekonomi dari wilayah tersebut. Dalam konteks Subak Jatiluwih, integrasi konsep daya dukung dilakukan dalam 4 aspek utama. Yang pertama, daya dukung lingkungan, environmental carrying capacity, menjaga kualitas dan kuantitas air irigasi melalui sistem Subak yang berbasis lokal, menerapkan pertanian organik dan membatasi penggunaan kimia agar tidak merusak tanah dan ekosistem. Yang ketiga ada menjaga tutupan hutan dan teras sering agar mencegah erosi dan menjaga kelestarian lanskap. Yang kedua, daya sosial carrying capacity. Yang pertama ada mengatur jumlah kunjungan wisata agar tidak mengganggu aktivitas bertani masyarakat lokal. Yang kedua, melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pariwisata dan pertanian sehingga tidak terjadi konflik kepentingan antara petani dan pelaku pariwisata. Yang ketiga ada daya dukung ekonomi atau economic carrying capacity, meningkatkan pendapatan petani melalui pengembangan wisata agro dan budaya berbasis Subak. Menghindari eksplorasi lahan pertanian untuk kepentingan komersial jangka pendek yang dapat merusak keberlanjutan sistem pertanian. Yang keempat, daya dukung budaya atau cultural carrying capacity, menjaga kelestarian nilai-nilai budaya Subak dan Trihita Karana dalam aktivitas wisata, mengedukasi wisatawan. Yang kedua ada mengedukasi wisatawan tentang pentingnya nilai spiritual dan sosial dalam sistem pertanian tradisional Bali. Baik Kak, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Om Swastiastu. Baik, slide ini akan dilanjutkan oleh Kak Dramadi. Silakan. Baik, terima kasih, Dirge. Selanjutnya adalah pola pengembangan destinasi Subak Jatiluwih, yaitu yang pertama menjadikan Subak Jatiluwih sebagai living landscape. Subak tidak dapat hanya sebagai sistem irigasi, tetapi juga sebagai ruang hidup yang menyatu antara manusia, alam, dan spiritualitas. Konsep living landscape ini menempatkan pertanian sebagai inti dari daya tarik wisata, bukan sekedar latar belakang. Yang kedua, zona berbasis fungsi dan daya dukung. Zona konservasi fokus pada pelestarian sawah, sistem irigasi, dan juga pura Subak.
zona edukasi dan budaya, Museum Subak, pusat pelatihan dan pertunjukan seni petani. Terus juga ada zona wisata komunitas, ada homestay, warung lokal, trekking, dan ekowisata sawah. Zona digital dan inovasi, seperti adanya ruang interaktif digital, pengelolaan smart farming, dan visitor management system. Yang ketiga, kolaborasi komunitas dan partisipasi inklusif. Pengembangan berbasis community-based tourism atau CBT, masyarakat sebagai pelaku utama, bukan objek wisata, pembentukan koperasi petani wisata untuk mengelola keuntungan bersama, dan keterlibatan generasi muda desa dalam pelatihan teknologi dan hospitality. Selanjutnya ada narasi wisata berbasis kearifan lokal, itu membangun cerita perjalanan atau naratif experience. Wisatawan tidak sekedar melihat sawah, tapi juga menjadi bagian dari siklus hidup petani. Contoh pengalaman, mungkin ikut mekalet, ikut persembahyangan di Pura Subak, panen bersama, dan juga makan di tengah sawah. Mengangkat konsep Trihita Karana sebagai daya tarik intelektual dan spiritual. Yang terakhir, penguatan branding sebagai destinasi wisata warisan dunia. Memperkuat citra Jatiluwih sebagai warisan budaya dunia UNESCO dengan pendekatan pariwisata etika dan regeneratif. Strategi pemasaran dengan pendekatan authenticity, sustainability, and story-based tourism. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Mohon izin untuk melanjutkan materi mengenai tantangan dalam pengembangan wisata di Subak Jatiluwih. Yang pertama ada alih fungsi lahan dan kerawanan bencana. Konversi lahan pertanian menjadi fasilitas pariwisata dapat mengurangi luas sawah yang dikelola secara subak, meningkatkan risiko bencana banjir akibat berkurangnya area resapan air, dan pengaturan irigasi tradisional. Yang kedua, terdapat perubahan iklim dan adaptasi petani. Peningkatan suhu dan curah hujan ekstrim mempengaruhi pola tanam. Meskipun sebagian petani telah melakukan adaptasi dan mitigasi, perubahan iklim tetap menjadi tantangan besar bagi berkelanjutan pertanian Subak. Yang ketiga adalah pelemahan nilai kearifan lokal, yang dimana beberapa nilai kearifan lokal dalam awik-awik Subak mengalami perubahan atau pelemahan seperti kesulitan tenaga kerja dan masalah pewarisan budaya yang mengancam eksistensi sistem Subak. Yang terakhir ada keterbatasan infrastruktur dan koordinasi. Infrastruktur pariwisata yang belum memadai dan kurangnya koordinasi antara pemerintah desa dan kelembagaan lokal Subak menghambat pengembangan wisata berkelanjutan berbasis Subak. Sekian dari saya. Untuk next materi akan dilanjutkan oleh Kak Dayu Ita. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Wira. Izin untuk melanjutkan materi mengenai solusi dan juga strategi pengembangan di Subak Jatiluwih. Ada 5 strategi atau solusi yang dapat dilakukan untuk menjawab beberapa tantangan tadi. Yang pertama adalah penguatan regulasi dan juga tata ruang, atau kita sebut menetapkan rencana detail tata ruang RDTR yang dapat melindungi kawasan Subak dari alih fungsi lahan yang tidak terkendali. Jadi juga dapat memastikan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Yang kedua yaitu pemberdayaan masyarakat dan juga pendidikan. Jadi juga dapat melibatkan masyarakat dalam pengelolaan Subak, dapat dilakukan melalui beberapa pelatihan dan juga dari media pendidikan untuk menyusun bahan ajar yang memang dapat menjadikan Subak ini sebagai kurikulum muatan lokal di sekolah. Yang ketiga, ada adaptasi terhadap perubahan iklim. Jadi juga dapat mengimplementasikan pola tanam padi-padi dan juga palawija untuk mengurangi resiko kegagalan panen akibat perubahan iklim, di mana ini juga dapat meningkatkan kesadaran petani tentang pentingnya adaptasi dan juga mitigasi perubahan iklim. Yang selanjutnya ada sinergi pemerintah dan juga kelembagaan lokal. Mungkin tadi sudah dibahas beberapa, bahwa meningkatkan meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara pemerintah desa dan juga kelembagaan lokal Subak ini juga dapat dilakukan untuk dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berbasis Subak sebagai warisan budaya dunia. Dan yang terakhir adalah pengembangan infrastruktur ramah lingkungan. Juga dapat dilakukan dengan membangun fasilitas pendukung pariwisata yang ramah lingkungan seperti adanya jalur trekking dan juga cycling yang terintegrasi dengan kawasan pertanian Subak untuk mendukung ekowisata dan juga pelestarian lingkungan.
Baik, untuk selanjutnya saya kembalikan waktu ke moderator, Kak Mela. Silakan. Baik, terima kasih rekan-rekan saya. Jadi kesimpulan pada presentasi hari ini yaitu pengembangan Jatiluwih berbasis Trita Karana dan teori daya dukung menciptakan model pariwisata berkelanjutan yang melindungi warisan budaya dan alam. Pendekatan ini dapat menjadi acuan bagi destinasi agrowisata dunia. Pengembangan destinasi pariwisata berkelanjutan memerlukan integrasi antara teori pembangunan berkelanjutan, manajemen daya dukung, dan partisipasi komunitas. Dengan pendekatan multidisiplin, destinasi dapat mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian alam atau budaya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami untuk sesi tanya jawab. Nanti kita akan lanjutkan setelah presentasi selanjutnya. Untuk waktu dan kesempatannya saya kembalikan kepada Desi. Baik, terima kasih Kak Mela. Baik, terima kasih untuk kelompok 3. Yang selanjutnya dilanjutkan oleh kelompok 4. Kelompok 4 dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada kami, kelompok 4. Selamat sore, Ibu. Selamat sore. Kami dari kelompok 4, terdiri dari Nurul Hakiki, Wayan Madiarta, Dewa Ari Marsutayasa, Nyoman Budi Dewi Dharma Kirti, Misri, Hawita, dan anak agung Ayu Gita Kusuma. Kelompok kami mengangkat tema mengenai motivasi hijau di Moksa Restoran, Triple Bottom Line, dan Trihita Karana. Presentasi ini akan membahas inovasi produk dan kemasan hijau di Moksa Restoran, Ubud, Bali. Kami akan mengkaji bagaimana restoran ini mengintegrasikan prinsip Triple Bottom Line dan filosofi lokal Trihita Karana karena mencapai berkelanjutan operasional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi. Yang pertama, latar belakang dan tantangan lingkungan. Isu lingkungan global menyoroti dampak industri, termasuk pariwisata dan kuliner, terhadap keberlanjutan ekologis. Sektor ini berkontribusi pada emisi karbon, limbah, serta konsumsi energi dan air. Konsep inovasi bisnis hijau seperti produk dan kemasan hijau menjadi solusi untuk mengurangi dampak lingkungan dari produksi dan konsumsi. Pertama, ada dampak industri, pariwisata dan kuliner menyumbang emisi karbon, limbah, serta konsumsi energi dan air. Yang kedua, ada inovasi hijau, produk dan kemasan hijau mengurangi dampak lingkungan dari proses produksi dan konsumsi. Di Moksa Restoran mengusung prinsip keberlanjutan dengan masakan nabati, pertanian organik, dan kemasan ramah lingkungan. Selanjutnya, berikut merupakan diagram pie Moksa Restoran, gross revenue and amount of visitor dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Dari tahun 2020 sampai 2024 dapat dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya, pendekatan keberlanjutan Moksa, yaitu triple bottom line dan Trihita Karana. Moksa Restoran menerapkan prinsip triple bottom line yang mencakup profit, people, dan planet. Ini berarti Moksa tidak hanya fokus pada keuntungan finansial, tetapi juga kesejahteraan masyarakat lokal dan pelestarian lingkungan. Selain itu, keberlanjutan Moksa berakar pada filosofi Trihita Karana yang menekankan keharmonisan antara manusia dengan Tuhan, dengan sesama, serta dengan alam. Konsep triple bottom line, yang pertama ada profit, ekonomi, keuntungan finansial yang berkelanjutan. Yang kedua ada people, sosial, kesejahteraan masyarakat lokal. Yang ketiga ada planet, yaitu lingkungan, pelestarian lingkungan. Selanjutnya, Trihita Karana
perhayangan, harmoni manusia dengan sesama, dan pelemahan harmoni manusia dengan alam. Selanjutnya, inovasi produk dan kemasan hijau. Inovasi produk Moksa mencakup penggunaan bahan organik dari kebun permakultur sendiri, pengolahan tanpa adiktif kimia, dan penyajian yang etis. Dalam kemasan, Moksa mengeliminasi plastik sekali pakai, menggantinya dengan bahan biodegradable seperti daun pisang, kertas daur ulang, dan wadah serat alami. Praktik ini mengurangi jejak karbon dan sampah plastik, memperkuat citra merek sebagai pelaku green hospitality yang bertanggung jawab. Yang pertama mengenai inovasi produk. Ada bahan organik dari kebun sendiri, pengolahan tanpa adiktif kimia, penyajian makanan yang etis. Dari segi inovasi kemasan, eliminasi plastik sekali pakai, penggunaan daun pisang dan kertas daun ulang, serta wadah berbahan serat alami. Selanjutnya, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis inovasi produk dan kemasan hijau Moksa Restoran, kontribusinya terhadap triple bottom line, serta refleksinya pada nilai Trihitakarana. Kami juga akan menilai dampak inovasi ini terhadap citra dan keberlanjutan operasional restoran. Yang pertama, penerapan inovasi. Bagaimana inovasi green product dan green packaging diterapkan? Dukungan triple bottom line, bagaimana inovasi pendukung prinsip triple bottom line? Yang ketiga ada refleksi Trihitakarana, bagaimana inovasi merefleksikan nilai Trihitakarana? Dan yang keempat, dampak operasional, apa dampak inovasi terhadap citra dan keberlanjutan Moksa Restoran? Selanjutnya, manfaat penelitian. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis pada literatur inovasi hijau dalam industri kuliner dan integrasi triple bottom line serta Trihitakarana. Secara praktis, studi ini menjadi inspirasi bagi pelaku usaha kuliner, masukan bagi pengambil kebijakan pariwisata, dan wawasan bagi konsumen tentang pentingnya mendukung usaha keberlanjutan. Selanjutnya, untuk berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini. Yang pertama, penelitian dari House et al. Tahun 2024-2014 dengan judul Green Consumption Value and Environmentally Friendly Product. Temuan utamanya yaitu konsumen dengan nilai konsumsi hijau cenderung memilih produk dengan atribut ramah lingkungan. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi dan Suryaningsih tahun 2021 dengan judul Inovasi Produk Hijau dalam Daya Saing Usaha Kuliner Berbasis Budaya Lokal, dengan temuan utama, inovasi produk hijau berkontribusi terhadap peningkatan daya saing UMKM kuliner. Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Roka dan Usitalo pada tahun 2008 dengan judul Preference for Green Packaging, dengan tujuan utama desain kemasan ramah lingkungan berpengaruh terhadap persepsi nilai konsumen. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Sudarma tahun 2020 dengan judul Implementasi Trihitakarana dalam Pengembangan Pariwisata. Dengan temuan utama, Trihitakarana mendukung pariwisata berkelanjutan yang berbasis kearifan lokal. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, izinkan saya untuk melanjutkan presentasi kali ini. Kerangka pemikiran penelitian ini mengkaji hubungan antara inovasi produk dan kemasan ramah lingkungan, green product dan green packaging dengan prinsip keberlanjutan berbasis triple bottom line yang dikontekstualisasikan dalam kerangka nilai-nilai lokal Bali melalui filosofi Trihitakarana. Moksa Restoran menjadi objek penelitian karena telah menerapkan praktik-praktik tersebut secara konsisten. Dari kerangka ini diasumsikan bahwa inovasi hijau mendukung keberlanjutan operasional restoran. Inovasi tersebut selaras dengan nilai sosial dan spiritual masyarakat lokal. Penerapan Tri Bottom Line dan Trihitakarana berkontribusi pada citra loyalitas pelanggan dan dampak sosial lingkungan. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi
studi kasus tunggal di Moksa Restoran. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, observasi partisipatif dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles and Huberman, serta keabsahan data dijaga melalui triangulasi dan audit trail. Yang pertama, pendekatan kualitatif deskriptif, studi kasus tunggal, pengumpulan data melalui wawancara mendalam atau in-depth interview, observasi partisipatif, studi dokumentasi, analisis data, reduksi penyajian dan penarikan kesimpulan. Lalu keabsahan data, kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Moksa Restoran yang berlokasi di Banjar Umahanyar, Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Lokasi ini dipilih secara purposif karena Moksa Restoran dikenal sebagai pelaku utama dalam praktik inovasi hijau yang berbasis spiritual dan sosial budaya Bali. Waktu pelaksanaan penelitian direncanakan selama bulan Juni hingga Agustus 2025, mencakup tahap observasi lapangan, wawancara mendalam, dokumentasi, dan analisis data. Fokus penelitian yakni meliputi 3 aspek utama. Pertama adalah bentuk dan strategi inovasi green product and green packaging yang diterapkan oleh Moksa Restoran, penerapan prinsip 3 bottom line dalam aktivitas inovasi hijau di restoran, keterkaitan inovasi tersebut dengan nilai-nilai Trihita Karana yang meliputi perahyangan, pawongan, dan penelitian. Teknik pengumpulan data. Nah, sesuai dengan yang saya katakan tadi, yaitu melalui wawancara mendalam atau in-depth interview dengan pemilik dan karyawan, serta petani lokal dan pelanggan. Observasi partisipatif itu meliputi pengolahan bahan makanan organik, penggunaan dan pemilihan kemasan ramah lingkungan, aktivitas interaksi sosial dan lingkungan di restoran. Lalu studi dokumentasi. Untuk Pak Yan Madiarte, mohon di-mute dulu, Pak. Lalu untuk studi dokumentasi, yaitu profil restoran, laporan internal, pamflet, video dokumentasi, artikel media, ulasan wisatawan, dan dokumen kebijakan lingkungan yang relevan. Jadi teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling, yakni memilih informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu seperti tingkat keterlibatan dalam inovasi, pengetahuan terhadap praktik keberlanjutan, dan kedekatan dengan nilai-nilai Trihita Karana. Jumlah informan ditentukan secara fleksibel dengan prinsip saturasi data, yaitu pengumpulan data dihentikan ketika tidak ada informasi baru yang signifikan ditemukan. Teknik analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles and Huberman 94 yang terdiri atas 3 tahap, yaitu reduction data, data display, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data. Untuk menjaga validitas dan keabsahan data dalam penelitian kualitatif digunakan 4 teknik menurut Lincoln and Guba tahun 1985, yaitu credibility, transferability, dependability, confirmability. Gambaran umum Moksa Restoran. Moksa Restoran adalah sebuah restoran berbasis vegan dan organik yang terletak di Ubud, Bali. Dikenal sebagai pelopor restoran berkonsep pertanian berkelanjutan atau permaculture. Moksa tidak hanya mengusung konsep kuliner sehat, tetapi juga menerapkan prinsip keberlanjutan yang kuat, baik dari aspek lingkungan, sosial, maupun spiritual. Restoran ini memiliki kebun organik mandiri, menerapkan zero waste, menggunakan bahan-bahan lokal, dan memperhatikan keseimbangan hubungan antara manusia, lingkungan, dan spiritualitas yang selaras dengan filosofi Trihita Karana. Inovasi green product di Moksa Restoran, bahan baku organik dan lokal. Berdasarkan hasil wawancara dengan manajemen restoran, Moksa secara konsisten menggunakan bahan baku dari kebun organik sendiri dan petani lokal tanpa menggunakan pestisida kimia. Penggunaan bahan musiman juga diutamakan untuk menyesuaikan dengan ketersediaan alam dan mengurangi jejak karbon dari distribusi jarak jauh. Sesuai dengan hasil wawancara kami, yaitu dengan manajer operasional, bahwasanya manajer operasional di sana mengatakan bahwasanya tidak pernah membeli bahan impor untuk dapur, semua kami tanam dan dapatkan dari mitra lokal. Itu komitmen kami untuk menjaga keberlanjutan dan mendukung komunitas. Lalu menu berbasis tumbuhan atau plant-based innovation. Semua menu Moksa berbasis nabati atau plant-based tanpa olahan hewani untuk mendukung pengurangan emisi karbon global yang disumbang dari industri peternakan. Inovasi produk mereka juga terlihat
pada penggunaan teknik memasak modern, yaitu dengan dehydration, fermentation, yang tetap mempertahankan nilai gizi. Menu seperti roll lasagna dan jackfruit tacos menunjukkan keberhasilan inovasi kuliner yang kreatif sekaligus berkelanjutan. Lalu, inovasi green packaging di Moxa Restoran, pengurangan plastik sekali pakai. Moxa telah mengganti penggunaan plastik dengan kemasan berbahan dasar alam seperti daun pisang untuk membungkus makanan takeaway, kertas daur ulang untuk label dan tas kemasan, box biodegradable dari serat bambu. Dan informan kedua dari staf dapur itu menyampaikan bahwasanya kami tidak menggunakan plastik sama sekali. Kalau tamu bawa pulang makanan, kami bawa kemasan dari bahan organik yang bisa terurai. Dan refill station dan kemasan ulang pakai. Restoran menyediakan sistem refill untuk beberapa produk homemade seperti saus vegan dan granola, sehingga pelanggan dapat membawa wadah sendiri dan mengurangi kemasan sekali pakai. Nah, penerapan prinsip triple bottom line dari aspek ekonomi atau profit, yaitu inovasi hijau ternyata menjadi strategis bisnis yang sukses. Moxa memiliki segmentasi pasar loyal, wisatawan eco-conscious, dan komunitas yoga. Biaya operasional jangka panjang menurun karena efisiensi energi dan sumber daya. Dari aspek sosial, melibatkan petani lokal dalam supply chain bahan baku organik, memberikan pelatihan bagi staf dan komunitas tentang pertanian berkelanjutan, menyediakan program edukasi kepada pengunjung tentang gaya hidup ramah lingkungan. Lalu informan ketiga yaitu petani mitra, kami dibantu belajar bertani organik dan bisa menjual hasil panen langsung ke Moxa tanpa perantara. Dan dari aspek lingkungan, pengelolaan limbah organik menjadi kompos untuk kebun restoran, efisiensi air dan energi melalui teknologi irigasi tetes dan penerangan alami. Reforestasi skala kecil di sekitar restoran sebagai buffer ekologis. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan dengan Pak Dewa Ari Marsutayasa. Apakah ada Pak Dewa? Baik, terima kasih atas waktunya. Oke, Pak Nurul yang sekarang. Baik, untuk selanjutnya, untuk presentasi akan Tiang bawakan sendiri, yakni tentang integrasi dengan nilai-nilai Trihita Karana. Yang pertama yakni parahyangan, relasi dengan Tuhan. Moxa menyelenggarakan sesi meditasi dan ritual persembahan canang secara berkala dengan bentuk penghormatan terhadap alam dan Tuhan. Ini mencerminkan nilai spiritual yang mengakar pada praktek bisnis mereka. Yang kedua yakni pawongan atau relasi sosial. Hubungan yang harmonis dengan karyawan, komunitas lokal, dan pelanggan dibangun melalui transparansi, keadilan upah, serta pelatihan berbasis nilai moral dan budaya Bali. Yang ketiga yakni palemahan, relasi dengan alam. Seluruh sistem produksi restoran dirancang untuk mendukung keseimbangan ekologis, penggunaan energi terbarukan, penanaman kembali pohon, serta pengolahan limbah menjadi pupuk. Observasi lapangan, terdapat papan informasi di sekitar restoran yang menjelaskan filosofi Trihita Karana dan bagaimana nilai tersebut diterapkan secara praktis. Kemudian bagian pembahasan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa inovasi green product dan green packaging di Moxa Restoran tidak hanya sekadar strategi operasional, tetapi merupakan bagian dari filosofi keberlanjutan yang utuh. Implementasi prinsip triple bottom line berhasil membuat nilai ekonomi, sosial, dan lingkungan secara bersamaan. Kontekstualisasi nilai-nilai tersebut dalam kerangka Trihita Karana menjadikan praktek berkelanjutan di Moxa lebih bermakna. Membentuk integrasi antara bisnis modern dengan budaya lokal. Hal ini juga menjawab tantangan global bahwa keberlanjutan tidak cukup hanya melalui pendekatan teknis, tetapi juga melalui pendekatan nilai dan spiritual. Temuan ini selaras dengan penelitian Rocca dan Usitalo tahun 2008 yang menyebutkan bahwa desain kemasan ramah lingkungan mampu memperkuat persepsi positif konsumen. Juga diperkuat oleh Elkington tahun 1997 bahwa keberhasilan jangka panjang
bisnis sangat tergantung pada integrasi aspek people, planet, dan profit. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, inovasi green product di Moxa Restoran diwujudkan melalui penggunaan bahan baku organik dan lokal. Menu makanan berbasis nabati atau plant-based, serta pengolahan makanan yang mempertahankan nilai gizi dan keberlanjutan. Inovasi ini mencerminkan komitmen terhadap kesehatan konsumen sekaligus kelestarian lingkungan. Yang kedua, inovasi green packaging diterapkan melalui eliminasi plastik sekali pakai dan penggantian dengan kemasan biodegradable seperti daun pisang dan bahan daur ulang. Sistem isi ulang atau refill juga diterapkan untuk produk tertentu yang menunjukkan upaya mengurangi limbah kemasan secara sistemik. Yang ketiga, penerapan prinsip triple bottom line atau TBL dalam praktik restoran ini terlihat dari profit. Bisnis tetap berkelanjutan secara ekonomi karena strategi hijau menarik. Konsumen sadar lingkungan dan menciptakan efisiensi biaya jangka panjang. Kemudian people, pemberdayaan petani lokal, pelatihan staf, dan edukasi komunitas menjadi bagian dari strategi sosial yang kuat. Kemudian planet, kegiatan operasional berkontribusi pada konservasi lingkungan melalui pertanian organik, daur ulang limbah, dan efisiensi energi. Kemudian yang keempat, nilai-nilai lokal Trihita Karana terinternalisasi dalam seluruh aspek operasional Moxa. Yang pertama, parahyangan, praktek spiritual dan penghormatan terhadap alam dan Tuhan. Kemudian pawongan, hubungan harmonis antara manusia dengan manusia, baik karyawan, petani, maupun pelanggan. Palemahan, pemeliharaan lingkungan melalui pengelolaan limbah, konservasi, air, dan penggunaan energi ramah lingkungan. Secara keseluruhan, Moxa Restoran berhasil memadukan inovasi bisnis hijau dengan budaya lokal, menciptakan model praktek keberlanjutan yang holistik dan kontekstual. Kemudian keterbatasan penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan antara lain. Pertama, fokus hanya pada satu objek studi, yakni Moxa Restoran, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasi untuk semua restoran dengan konsep serupa. Yang kedua, data diperoleh secara kualitatif sehingga bersifat subjektif dan terbatas pada narasi, informan, serta observasi peneliti. Yang ketiga, waktu penelitian yang terbatas dapat membatasi pengamatan terhadap dinamika musiman atau perubahan jangka panjang. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Bapak Madiarte. Bapak Madiarte, apakah ada? Mohon izin Pak, biar saya bantu untuk bacakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saran praktis bagi pelaku usaha kuliner, model inovasi green product dan packaging seperti di Moxa Restoran dapat menjadi inspirasi untuk mengembangkan usaha ramah lingkungan dengan mengintegrasikan nilai lokal sebagai keunggulan kompetitif. Bagi pemerintah dan pemangku kebijakan, perlu dukungan regulasi dan insentif terhadap restoran atau resto kecil yang menerapkan prinsip keberlanjutan dalam produk dan kemasan. Bagi komunitas lokal, penerapan nilai Trihita Karana dalam bisnis menunjukkan bahwa budaya lokal dapat menjadi landasan praktik berkelanjutan yang konkret dan bermakna. Saran akademik, peneliti dengan pendekatan kuantitatif untuk mengukur persepsi pelanggan terhadap green product dan green packaging. Penelitian komparatif terhadap beberapa restoran dengan konsep serupa di Bali atau wilayah lain dapat memberikan gambaran yang lebih luas tentang implementasi keberlanjutan dalam industri kuliner.
Baik, adapun untuk matriks tematik hasil observasi dan wawancara, itu tema utamanya Green Product, menu nabati inovatif, teknik pengolahan berkelanjutan, ada green packaging, refill dan kemasan ulang pakai atau triple bottom line, people atau sosial, planet lingkungan, Trihita Karana, Powongan, Palemahan, di subtema bahan baku organik, menu kreatif seperti raw lesigna dan jackfruit tacho tanpa bahan hewani, dehidrasi, fermentasi, dan tanpa pengawet kimia, eliminasi plastik, sistem untuk saus dan produk homemade, profit ekonomi, pelatihan petani, edukasi, komunitas, dan upah layak untuk karyawan, daur ulang limbah, irigasi tetes, penggunaan energi alami dari parahyangan, harmoni antar staf dengan petani dan pelanggan, kebun mandiri, konservasi air dan energi, pengelolaan sampah organik menjadi kompos, kemudian ada temuan kunci bahan berasal dari kebun organik milik restoran atau petani lokal, observasi menu, wawancara staf dapur, observasi proses, dokumen menu, gunakan daun pisang, kotak bambu, dan kertas daur ulang. Wawancara manajemen, observasi lokasi, efisiensi biaya, loyalitas pelanggan, sadar lingkungan, dan ada wawancara petani karyawan, observasi lapangan, dokumen internal, meditasi, persembahan canang, penghormatan kepada alam, wawancara karyawan petani pengunjung, observasi kebun, wawancara staf. Sumber data yang didapat melalui wawancara manajer, observasi dapur, wawancara staf, observasi take away, wawancara pemilik, dan observasi ritual wawancara pemilik. Adapun bagian konseptual integratif berikut adalah diagram hubungan tematik antara variabel utama penelitian. Ada inovasi berkelanjutan, green product dan packaging. Kemudian ada triple bottom dan lain. Kemudian ada Trihita Karana. Di sana juga ada dari lain itu ada profit, people dan planet. Kemudian dari Trihita Karana itu ada parahyangan, Powongan, Palemahan. Kemudian keunggulan kompetitif dan bisnis yang bermanfaat bagi manusia dan alam. Selanjutnya matriks keterkaitan praktik PS prinsip. Praktik di Moksa, kebun organik dan tanpa pestisida. Menu vegan, kreatif dan lokal. Pelatihan petani dan staf lokal. Ritual canang harian di area restoran. Kemasan biodegradable dan sistem isi ulang. Harga wajar dengan nilai tambah keberlanjutan. Interaksi harmonis antara staf dan komunitas. Bottom line, planet, profit atau planet, people, planet, profit, dan people. Kemudian Trihita Karana, ada Palemahan, Palemahan lagi, Powongan, Parahyangan, Palemahan, Powongan, Powongan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 4. Jadi karena kelompok 3 dan kelompok 4 sampun presentasi, jadi sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, silakan bisa raise hand, G. Baik, di sini sudah ada Ibu Ida Yuari dan Pak Gusti Wije. Untuk Ibu Ida Yuari dipersilakan. Om Swastiastu, selamat sore Ibu dosen, selamat sore rekan-rekan. Sangat menarik presentasi dari kelompok 3. Mohon izin menanyakan terkait dengan kelompok 3. Ada 2 pertanyaan yang saya akan ajukan. Yang pertama yaitu mohon memberikan solusi yang konkret untuk mengatasi konflik kepentingan yang mungkin muncul antara pelestarian budaya dan komersialitas pariwisata. Yang pertama. Yang kedua,
apakah pertanian organik itu lebih menguntungkan dari non-organik menurut kelompok 3? Kalaupun menguntungkan, berapa persen keunggulan pertanian organik tersebut? Terima kasih. Baik, Pak Gusti dipersilakan, Pak. Yang membentuk Baik, barong, terima kasih. membentuk barong bang. Oke, baik, saya lanjutkan. Terima kasih presentasinya kelompok 3 dan kelompok 4 terkait dengan satu subak di sini saya lihat, yang kedua tentang restoran ya, di Moksa restoran. Nah, terkait dengan presentasi kelompok 3 itu tentang pelestarian subak di Jatiluwih ya. Jadi mengutip dari Walhi Bali, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Bali, yang mana Walhi Bali mendesak segera melakukan moratorium terkait dengan masifnya pembangunan fasilitas pariwisata, yang mana pembangunan tersebut berakibat eh, terjadinya alih fungsi lahan pertanian yang semakin masif di Bali ya. Dari catatan Walhi Bali bahwa 2.000 hektar sawah di Bali lenyap per tahunnya. Walhi Bali menilai kebijakan moratorium ini seharusnya sudah diterapkan sejak lama, lantaran Bali itu sudah perlut ya. Banyak ruang hijau berubah menjadi bangunan ya. Yang mana alih fungsi lahan tersebut berpengaruh terhadap keberlangsungan ekosistem serta keadaan Bali ke depannya. Itu kutipan pertama yang saya dapatkan dari Walhi Bali. Kemudian keprihatinan yang serupa juga disampaikan oleh akademisi Udayana terkait dengan subak yang menukik ke Jatiluwih ya, yang mana Jatiluwih dijadikan sebagai warisan budaya dunia, yang mana pada awalnya sebagai warisan budaya dunia boleh ada turis, tetapi harus dilihat seperti apa turisnya, boleh ada tempat penginapan, tetapi harus milik warga. Nah, terus beliau cenderung melihat saat ini bahwa terjadi sebaliknya, ya. Itu menjadi bumerang bagi satu keberlangsungan subak di tengah perkembangan pariwisata, ya. Adapun guru besar Fakultas Pertanian Udayana, Profesor Iwayan Winye, beliau juga adalah ahli subak, ya. Bahwa menurut beliau kondisi Jatiluwih saat ini jauh dari apa yang dulu diharapkan saat diajukan sebagai bagian dari warisan budaya dunia, yang mana jauh menyimpang dari kesepakatan dengan UNESCO. Itu papar beliau ya. Sejak pengajuan awal 2008, Ketua Pusat Penelitian Subak Udayana terlibat dalam penyusunan dosier dan rencana pengelolaan kawasan warisan budaya dunia ya. Beliau memandang bahwa makin banyaknya terjadi alih fungsi lahan di kawasan Jatiluwih. Dia mencontohkan pembangunan tempat parkir dan restoran di sisi utara persawahan. Bahkan di tengah sawah pun dibangun bangunan panggung pertunjukan dan tempat pendaratan helikopter. Mungkin rekan-rekan pernah melihat adanya helipad di tengah persawahan di Jatiluwih. Parahnya tidak ada sumbangan apa-apa dari investor terhadap pemandangan, padahal pemandangan sawah terasering itu menjadi jualan mereka, jadi jualan dari kaum kapitalis ya, tapi tidak ada sama sekali semangsihnya kepada warga lokal ataupun petani subak itu sendiri ya. Nah, terkait dua pandangan dari satu ya, dari praktisi ataupun akademisi UNU tentang Jatiluwih yang saat ini, kemudian secara umum di Bali 2.000 hektar tanah Bali berkurang, itu adalah diambil dari tanah sawah ya yang beralih fungsi ya. Saya kembalikan sekarang ke kelompok 3 ya. Sejauh mana pandangan rekan-rekan melihat hal tersebut ya,
terkait dengan apa yang rekan-rekan tulis dalam presentasi ini menyikapi Jatiluwih sebagai warisan budaya dunia. Kemudian sejauh mana peran serta masyarakat dilibatkan di sini dan sejauh mana juga masyarakat mendapatkan manfaat dari pengembangan yang ada saat ini. Mungkin itu kelompok 3, mungkin beberapa hal yang mungkin perlu kita bedah bersama ya. Karena terkait dengan sustainable tourism keberlanjutan ke depannya. Untuk kelompok 4 cuma satu saja, saya tertarik dengan apa yang dipaparkan. Nah, saat ini kan kita bermasalah dengan limbah ya, limbah ataupun sampah dari aktivitas perkembangan pariwisata yang mana Bali mengalami permasalahan dalam pengelolaan sampah ya. Nah, terkait dengan sustainable yang dilakukan di Moksa Restoran, mungkin coba berikan gambaran bagaimana cara pengolahan sampah, sisa atau residu yang dilakukan dalam produksi ataupun proses produksi di Moksa Restoran. Itu untuk yang kelompok 4. Kelompok 3 dan kelompok 4, silakan. Baik, terima kasih Pak Gusti Wijaya. Untuk kelompok 3 dan kelompok 4, apakah mau ditanggapi terlebih dahulu sebelum beralih ke Pak Dr. Sarke? Izin Bu Desi, jadi saya ingin menanggapi pertanyaan dari Ji Wijaya tadi. Boleh, silakan Pak. Terima kasih. Bagaimana pengolahan sampah atau limbah yang ada di Moksa Restoran? Nah, untuk pengolahan sampah atau limbah di Moksa Restoran itu sendiri, untuk limbah padat yang berasal dari Moksa Restoran itu rata-rata berbentuk organik dan anorganiknya berupa kardus. Karena kardus tersebut adalah packaging dari supplier yang memang mengirim bahan makanan yang belum ada di musim panen dari petani di sekitar Moksa. Nah, untuk kardus itu sendiri masih bisa di di recycle. Lalu untuk limbah yang dihasilkan dari dapur itu berupa organic waste. Jadi organic waste tersebut bisa diolah sendiri dan jadikan kompos. Sehingga tidak ada sampah plastik ataupun sampah B3 yang dihasilkan dari restoran Moksa. Untuk limbah cair, Moksa Restoran sudah memiliki filter waternya sendiri atau water filternya sendiri yang berada di bawah restorannya. Jadi air yang digunakan itu sudah terfilterisasi dan bisa digunakan kembali untuk menyiram kebunnya sendiri. Nah, sehingga tidak ada air yang dibuang ataupun menanggapi pertanyaan dari Bapak Gusti Wijaya tadi. Baik, terima kasih Mbak Kiki informasinya dan pemaparannya dan atas jawaban yang dari pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, itu ada yang mau menanggapi lagi dari pertanyaan Ibu Daytari? Dayuari, maaf. Mohon izin Desi. Dipersilakan. Baik, untuk pertanyaan dari Budayu Ari, pertanyaan pertama mohon izin coba saya tanggapi yaitu mengenai solusi konkret ya dalam adanya kepentingan untuk pelestarian Subak dan juga kepentingan pariwisata. Mungkin tadi di beberapa slide kami sudah memberikan penjelasan terkait bagaimana penerapan manajemen destinasi yang berbasis daya dukung atau carrying capacity. Jadi untuk solusi konkret atau strategi yang bisa dilakukan adalah
bagaimana Subak Jatiluwih ini dapat memberikan manajemen yang tepat untuk membatasi beberapa pengunjung, baik itu dalam jumlah pengunjung untuk harian, bulanan hingga tahunan yang memang perlu diterapkan. Kemudian juga bisa menerapkan yang namanya reservasi daring atau reservasi online untuk mengatur bagaimana arus wisatawan yang datang ke Subak Jatiluwih sendiri, di mana ada berupa kalender-kalender kunjungan ketika para wisatawan yang memang sudah mendapatkan informasi dari awal ketika kunjungan di daerah Subak Jatiluwih sudah padat atau sudah mulai ramai, di mana juga perlunya ada batas kunjungan yang di kemudian hari dapat menguntungkan area Subak dan tidak terlalu padat untuk kunjungan wisatawan. Nah, selain itu juga beberapa informasi yang juga saya sempat baca mengenai beberapa kerjasama dari petani lokal dengan pelaku usaha di Subak Jatiluwih, yaitu ada beberapa paket wisata, yaitu ada trekking ke sawah yang melibatkan petani. Jadi dinamakan Walking Through Subak. Yang dikelola oleh koperasi desa yang ada di Desa Jatiluwih Budayu. Jadi petani ini terlibat langsung mereka untuk dijadikan sebagai narasumber dalam tur yang berkeliling ke sawah. Jadi setiap wisatawan juga dapat pemahaman mengenai sawah itu sendiri dan hasilnya itu juga dikelola oleh koperasi desa dan masuk juga untuk beberapa kepentingan Subak, yaitu ada beberapa persen ke petani, kemudian beberapa persen ke dana pelestarian Subak dan untuk operasional koperasi. Selain itu juga untuk kerjasama lainnya ke beberapa pengguna atau pengelola pariwisata itu ada kerjasama antara petani dan juga restoran lokal, di mana Subak Jatiluwih kan juga memproduksi beberapa beras merah, kemudian beberapa hasil dari padi-padi itu sendiri yang juga dijadikan tempat untuk juga dapat dinikmati di sana, yaitu ada restoran-restoran lokal. Jadi di mana restoran ini menyajikan beras merah organik dari hasil panen di Subak ini atau di persawahan ini, di mana nanti ada sistem kontrak yang tentunya juga dapat menguntungkan para petani lokal sehingga distribusi dari hasil panen itu juga dapat tersalurkan dengan baik dan tidak juga hanya menguntungkan dari pihak pengelola saja, tapi petani pun juga dapat diuntungkan dengan hasil beras mereka yang juga dapat dijual di area sekitar dan dinikmati juga oleh pengunjung. Jadi mungkin untuk pertanyaan pertama saya izin jawab yang itu dulu Bu Dayu. Mungkin untuk keuntungan dari pertanian yang organik dan anorganik kami di kelompok 3 masih diskusikan juga. Bagaimana Ibu Dayu untuk pertanyaan pertama? Maaf, sebentar, saya izin juga menambahkan untuk pertanyaan nomor 1 dari Bu Dayu Ari mengenai pencegahan untuk atau solusi konkret untuk mencegah adanya konflik kepentingan antara petani, warga lokal dan pengusaha pariwisata di Subak di Jatiluwih. Baik, semenjak dicetuskannya Subak menjadi warisan budaya dunia oleh UNESCO dan Jatiluwih yang menjadi wajah dari Subak keseluruhan di Bali, maka dibentuklah Badan Pengelola Subak. Dan di Badan Pengelola Subak ini 80% semua anggota atau karyawannya dan pengurusnya adalah masyarakat di Desa Jatiluwih itu sendiri. Dan adapun pembagian hasil dari pemasukan yang diterima dari Desa Jatiluwih itu terutama untuk daya tarik wisatanya, adapun itu yang dari 100% pendapatan nanti sebesar 40% itu dibagi atau dimasuk untuk badan pengelola, yang mana di 15%-nya untuk manajemen operasional dan kemudian 10%-nya untuk pengembangan, promosi 10%, dan badan pengelola itu sendiri 5%, dan kemudian 60% dari pendapatan itu dari 100%-nya itu
dibagi lagi menjadi dua, 40% untuk pemerintah Kabupaten Tabanan dan 55%-nya untuk Desa Jatiluwih atau termasuk desa adat, desa dinas, dan subak yang ada di Desa Jatiluwih itu sendiri, serta sebelumnya juga ada program untuk subak-subak penunjang di Jatiluwih itu. Baik, terima kasih. Itu saja tambahan dari saya. Baik, terima kasih. Apakah ada yang masih menanggapi untuk Pak Gusti Wija dan Ibu Dayuari? Kalau belum, saya mau beralih ke Pak Ketut Sarka dan Kak Lingga. Baik, silakan Pak Ketut Sarka. Om Swastiastu, Kak Desi dan rekan-rekan kelompok 3 dan kelompok 4. Om Swastiastu, Bu Dokter. Ini dari Lapangan, mohon dimaklumi. Pertanyaan pertama yang sampaikan ke kelompok 3 terkait subak di Jatiluwih. Nah, tadi dijelaskan dan dipaparkan mengenai produk organik dari subak atau padi organik. Nah, itu dari penjelasan dan juga diskusi sebelumnya adalah padi